Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah Hukum Tata Negara dengan tema Asas-asas Hukum Tata Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud asas ialah pedoman, dasar, atau suatu hal yang menjadikan pokok dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, asas-asas di dalam hukum tata negara dapat dilihat yang mana merupakan suatu hukum positif dan juga pengaturan tentang suatu asas-asas atau pengertian-pengertian dalam penyelenggaraan negara. Sehingga asas memberikan sebuah arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan. Yang menjadi sebuah pijakan, apakah hal-hal bisa masuk ke dalam sebuah aturan atau tidak? Maka harus dilihat dan memenuhi segala unsur asas-asas yang berlaku. Di sini akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara dibagi menjadi 5. Yang pertama asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat asas negara kesatuan, dan yang terakhir asas pembagian kekuasaan dalam check and balances. Dalam asas tersebut saya akan memberikan sedikit pengertian tentang asas-asas tersebut. Yang pertama asas Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Yang kedua asas hukum tata negara. Setelah Undang-Undang 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam kedaulatan, di mana prinsip utama ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi bangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Yang keempat asas negara kesatuan. Dengan melihat suatu asas negara kesatuan, maka pendeklarasian pada saat mengatakan atau memproklamasikan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan suatu pernyataan kepada seluruh wilayah suatu sebagai bagian kepada suatu negara. Dan yang terakhir asas pembagian kekuasaan dalam check and balances, di mana suatu proses pembagian kekuasaan menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesquieu ialah trias politikal, di mana suatu kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga dengan judul atau subbab pokok pikiran hukum tata negara. Pokok pikiran hukum tata negara yaitu ada 4. Yang pertama yaitu negara. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia menjadi suatu negara kesatuan yang berjuang secara penuh untuk dapat melindungi bangsa dan genap tumpah darahnya. Pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan dalam pembukaan dan merupakan suatu sebab tujuan sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan. Baik yang ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan melihat pada pernyataan terkait kedaulatan, maka pantaslah bahwa rakyat menjadi suatu kedaulatan negara yang utama, menjadi salah satu unsur penting dan menjadikan kedaulatan ada di tangan rakyat. Pokok pikiran yang keempat yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab. Memahami bahwa negara harus bisa untuk menjamin warganya dalam hal pemelukan agama apapun, serta harus menjadikan manusia dalam bersosial mengedepankan keadilan yang diiringi keberadaban. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.